Bela diri seyogyanya sudah menjadi tuntutan bagi warga di perkotaan, termasuk di Batam. Selain itu, juga diperlukan benteng iman yang kuat dalam menghadapi berbagai serbuan dampak negatif global yang merusak generasi muda, di antaranya penggunaan narkoba atau seks bebas. Untuk itu, kehadiran perkumpulan-perkumpulan bela diri juga diperlukan. Apalagi ilmu bela diri juga dibekali oleh unsur-unsur kerohanian sebagaimana yang diterapkan dalam seni bela diri Roma Katolik, yakni Tunggal Hati Seminari dan Tunggal Hati Maria atau disingkat THS-THM. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. The choir of the saints has found the fountain of life and the door. Seperti kita ketahui bahwa kota Batam sekitarnya adalah kota yang sedang berkembang, di mana segalanya berkembang, kejahatan juga berkembang dengan luar biasa di sini, sehingga keluarga-keluarga perlu berwaspada terhadap pergaulan anak-anaknya. Maka Tunggal Hati Seminari, Tunggal Hati Maria mewadahi anak-anak itu untuk bisa aktif di dalam kegiatan Tunggal Hati Seminari, Tunggal Hati Maria, dan mereka kita arahkan dengan sangat baik. Mereka kita berikan waktu yang sangat ketat, dan mereka kita isi dengan materi-materi bela diri, materi-materi spiritualitas organisasi, mental spiritual dari Gereja Katolik, sehingga mereka kuat untuk menangkal segala gangguan, segala ancaman, bahkan segala godaan, baik itu narkotika atau seks bebas dan semuanya. Keberadaan THS-THM secara umum berawal pada tahun 1983. Ketika itu, Seminari Menengah Mertoyudan di Magelang, Jawa Tengah, mengundang seorang frater untuk pencaksilat. Memang, dalam penggodokan pendidikan calon imam di seminari, ditanamkan pula rasa cinta akan tanah air, rasa hormat, serta tanggung jawab akan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, sekaligus mengakar pada iman akan wafat dan kebangkitannya. Para seminaris yang mengikuti latihan pertama kali berjumlah 73 orang, tetapi awalnya frater tersebut hanya bisa mengajar bela diri sekali sebulan. Secara teoritis, tidak mungkin mengajarkan bela diri hanya 2 jam saja dalam sebulan. Di lain pihak, sebagai calon imam yang dididik untuk memecahkan persoalan, maka latihan bela diri itu pun tetap berjalan walaupun terseok-seok. Akibatnya, banyak seminaris yang mengundurkan diri. Memasuki tahun 1984, seminaris yang tetap bertahan mengikuti latihan tinggal 11 orang.
maka mulailah diadakan peningkatan latihan bela diri yang lebih berat lagi. Di antaranya digelar di Kaliurang, lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah, dengan didampingi oleh seorang dokter dan seorang psikolog. Akhirnya, latihan tersebut mencapai tahap akhir di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Disinilah tercipta jurus-jurus otentik seminari yang dibuat oleh para seminaris dan frater yang masih muda usia, miskin pengalaman, namun memiliki kebulatan tekad untuk berbakti demi seminari, mau berkorban demi iman dan cinta nan suci pada Ibu Pertiwi. Dari sinilah muncul gagasan bersama ide menguak masa depan bela diri sebagai sarana kerasulan. Berdirilah Dewan Pendiri, yaitu suatu dewan yang beranggotakan para perintis dan pendiri serta pemrakarsa bentuk-bentuk idealisme kegiatan THS-THM. Setiap anggota Dewan Pendiri ditentukan dengan pertimbangan seluruh anggota. Tidak ada pemecatan, dapat keluar atas permintaan sendiri atau karena tindakan yang jelas bertentangan dengan asas pendirian organisasi Katolik THS-THM ini. Organisasi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria ini adalah anak kandung Gereja Katolik Roma. Jadi kita belajar dari dan kita tunduk kepada Gereja Katolik Roma. Bahkan dalam struktur kepengurusannya kita mengikuti struktur hierarki dari Gereja Katolik Roma. Misalnya, ranting adalah satuan terkecil dari organisasi Tunggal Seminari ini setingkat dengan paroki. Selanjutnya di atasnya adalah distrik. Distrik itu setingkat dengan keuskupan, dan koordinator nasional pusat itu setingkat dengan pusat dari setingkat dengan KWI. Hierarki Gereja Katolik Roma itu kita berharap adik-adik dan kita semua pengurus bisa lebih fokus, bisa lebih menyatu dengan Gereja Katolik Roma, di mana adik-adik kami itu harus melayani umat dan harus aktif dalam kelompok atau belia di dalam gerejanya masing-masing, seperti menjadi anggota KUR, menjadi anggota Ligo Maria, menjadi putra putri Sang Kristi dan sebagainya. Jadi seorang anggota THS itu bukan hanya melulu latihan silat, tetapi juga aktif di dalam Gereja Katolik Roma. Dan ini akan sangat menggembirakan bagi orang tua yang bisa menitipkan putra putrinya untuk dibina di Tunggal Hati Seminari, karena di sini didorong anak-anak untuk aktif di dalam kegiatan Gereja Katolik Roma dan mempunyai dibekali fisik yang kuat, mental yang kuat, karena di dalam penjenjangan, di dalam pelatihan organisasi Tunggal Hati Seminari ini kita menganut sistem pendadaran. Jadi setelah 6 bulan kami dadar, kita lahir kembali. Dadar artinya lahir kembali.
dan baru kita berikan seragam, bahwa mereka ada kita latih menjadi anggota organisasi Tunggal Seminari Tunggal Hati Maria secara resmi. Pelantikan dilakukan oleh Romo paroki setempat. Mulai banyak umat Katolik yang mengenal bela diri pencaksilat Katolik Tunggal Hati Seminari dengan moto perjuangannya Pro Patria Ecclesia, yang artinya demi bangsa dan gereja. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Adapun cara melaksanakan perjuangan kerasulannya adalah fortiter in re suaviter in modo, atau berarti kokoh prinsip pendiriannya namun luas lembut cara mencapainya. Dengan kata lain, sikap yang mau ditampakkan yakni sikap berani, ulet dan rendah hati menghadapi kekerasan dan kekasaran, berani bertemu kebaikan dan kehalusan budi. Realisasi ide bela diri Tunggal Hati Seminari dijadikan alat kerasulan atau sarana pastoral menjadi kenyataan dalam wujud tindakan dan kegiatan-kegiatan. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console. Bertepatan dengan diterapkannya Tahun Pemuda Internasional pada 1985, tepatnya pada Hari Pahlawan 10 November 1985, organisasi ini diresmikan di Gelanggang Remaja Jakarta Utara dengan beranggotakan saat itu 223 orang. Pada awal tahun 1986, putri-putri gereja Katolik juga tidak mau ketinggalan. Berawal dari paroki Santo Fransiskus, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan di SMP Santo Fransiskus II, Kampung Ambon, Jakarta Pusat, disusul putri-putri paroki Santa Ana, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pada tanggal 10 November 1986, bertepatan dengan Hari Pahlawan dan Hari Ulang Tahun THS yang pertama, diresmikan pula organisasi bela diri pencaksilat Katolik Tunggal Hati Maria oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama RI, Ignatius Imam Kuseno Miharjo. Seragam kita memang biru hitam bagi THS Tunggal Hati Seminari dan biru Maria bagi Tunggal Hati Maria. Kita ingin menyamakan pakaian yang dipakai Bunda Maria untuk kita pakai untuk adik-adik kita di Tunggal Hati Maria. Nah, kenapa kita pakai celana hitam? Karena celana hitam adalah budaya asli. Pencaksilat itu berasal dari Indonesia dan itu satu-satunya. Dan biru yang dipakai di atas adalah lambang universal, bahwa mudah-mudahan organisasi ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda seluruh dunia untuk bersatu melayani umat, melayani masyarakat. Kita memang memfokuskan di bidang pelayanan kepada umat. Bela diri ini hanya semacam tambahan, karena ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh para awam gereja Katolik untuk menarik minat para generasi muda, para orang muda Katolik untuk mau membaca kitab suci. Kita sama-sama tahu ketika kita mengundang orang untuk membaca kitab suci akan sulit sekali, tapi dengan iming-iming kita akan ajari mereka latihan silat sehingga tubuh mereka kuat, mereka bisa membela diri, bahkan bisa membela keluarga dari serangan atau dari ancaman yang tidak kita inginkan. Dengan itu, kenyataannya kami berdasarkan evaluasi kami, minat baca kitab suci terhadap oleh adik-adik kami yang bergabung dalam organisasi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria sangat tinggi. Bahkan yang sangat menggembirakan, kelompok ini menjadi kelompok panggilan yang paling fokus, kelompok kategorial gereja yang fokus
terhadap panggilan adalah Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria. Bahkan sudah puluhan dari pastor yang ditahbiskan dan ribuan biarawati yang sudah menjadi kaul bekal. Untuk prestasi anggota TSKM di bidang bela diri, untuk saat ini memang banyak anggota kita yang sudah berprestasi di ajang kadegat pencaksilat, tetapi karena memang fokus dari organisasi untuk prestasi dan kami juga tidak bergabung di IFC, maka banyak atlet-atlet kita yang ikut melalui jalur-jalur pribadi atau melalui sekolah-sekolah, dan sampai saat ini syukur pada Tuhan bahwa mereka cukup berprestasi, bisa berbicara di kancah nasional bahkan dunia.